Kartu KB. Ya. Ini adalah kartu KB. Kartu KB ini sebenarnya kalau pengalaman saya itu lebih kecil. Jadi bisa masuk ke dompet. Ya paling segini nih. Ya biasanya nggak tahu ya, waktu saya pakainya warna biru, nggak tahu kalau di bidang yang lain. Ya jadi ini segini kecil. Kemudian seginilah dilipat, bisa dilipat jadi seperti leaflet. Itu adalah kartu kontrasepsi atau kartu KB, dimana ketika kita mau memasang KB atau mau itu suntik, mau itu IUD ataupun implan, itu kartu harus dibawa gitu. Jadi supaya ketahuan ini ada yang pernah kelewat enggak. Kemudian ini juga menandakan bahwa kita itu adalah aseptor KB, pengguna KB gitu ya. Kecil, kalau yang pernah saya dapatkan itu kecil, jadi bisa masuk ke dompet, nggak sebesar ini ya. Nah kalau misalnya pasien itu baru pertama kali, otomatis belum pernah menjadi aseptor KB, berarti kita harus mendata terlebih dahulu. Ada formulir pendaftarannya, biasanya ada formulir yang harus diisi. Itu diisi oleh petugas kesehatan melalui anamnesa ke calon aseptor KB gitu ya. Jadi diisi dulu biodatanya dan lain sebagainya, kemudian baru nanti mendapatkan kartu aseptor KB ini. Kalau misalnya dia sudah pernah, berarti ketika dia akan melakukan pemasangan KB atau menggunakan alat kontrasepsi ini, kita harus tanya bukunya mana atau kartu KB-nya mana gitu, supaya kita lihat sesuai nggak, sesuai dengan jadwal di sini nggak, atau sesuai jadwal nggak di kedatangan si pasien ini atau si aseptor KB ini. Barangkali kelewat, oh ternyata harusnya di tanggal datang kembali itu di tanggal 1 Mei, kok ternyata dia baru datang tanggal 10 Mei, kenapa? Gitu ya. Jadi kita harus lihat gitu, apakah memang sesuai dengan jadwal ataukah tidak. Atau mungkin kayak saya, pengalaman saya itu saya daftar aseptor KB atau pengguna aseptor KB di sini, tapi beberapa waktu saya tidak pernah datang lagi ke tempat saya pertama kali. Jadi saya pasang KB-nya di tempat lain, tapi tetap menggunakan kartu KB tersebut. Sehingga ketika saya datang kembali ke tempat awal, itu ditanya, Bu kemana saja, belum nggak pernah kelihatan setelah misalnya sekian bulan atau sekian tahun misalnya gitu ya. Pas dicek ternyata di di kartu KB-nya itu tidak ada yang terlambat. Kita tidak drop out atau tidak putus gitu, jadi masih tetap berlanjut, hanya tempatnya yang berpindah, nggak masalah sebenarnya, seperti itu ya. Yang penting kalau memang kita akan menggunakan alat kontrasepsi, ya tadi kartunya kita bawa dimanapun, akan pemasangannya dimanapun boleh, biasanya seperti itu. Kemudian di sini, jadi di kartu itu nanti ada nama aseptor, jadi kita tanya dulu anamnesa ya pada saat di tahap orientasi. Itu kita tanya, misalnya Ibu kita siapkan nih alat-alatnya ya, misalnya entah yang suntik, entah yang implan dan lain sebagainya, kita siapkan alatnya. Kemudian baru setelah itu kita anamnesa ya, Ibu dengan Ibu siapa namanya, misalnya Ibu Anis, tulis di sini namanya Anis, nama suaminya siapa, Rahman misalnya, Tuan Rahman, usianya berapa Bu. Kalau di formulir yang karena dia pengguna baru, biasanya ada formulir itu usia, tanggal lahir dan lain sebagainya. Kalau ini kan simple ya, hanya nama, kemudian nama aseptor KB-nya, nama suami, alamat, sama metode penggunaan KB-nya itu apa gitu ya. Tapi di formulir pendaftaran itu biasanya ada tanggal lahir dan lain sebagainya, jadi lengkap gitu. Nah kita isi terlebih dahulu, alamatnya mana Bu, kemudian metode yang mau dipakai atau alat kontrasepsi yang mau dipakai apa, mau pakai alat kontrasepsi apa gitu ya, apakah implan, suntik, IUD, kalau suntik nanti mau suntik 1 bulan atau 3 bulan atau mau menggunakan apa gitu. Kemudian baru nanti di sini di belakang dituliskan lagi, kalau ini ada format tanggal, bulan, tahun mulai pakai. Jadi ini sebenarnya kalau yang format ini tergantung dari formulir yang dimiliki oleh si petugas kesehatan tersebut, tidak selalu sama seperti ini. Jadi belum tentu misalnya ada data ini ya, mulai tahun pemakaian ataupun
tanggal bulan tahun dicabut atau dilepas alat KB sebelumnya. Kita bisa tanya juga, Ibu sebelumnya pernah menggunakan alat kontrasepsi tidak? Gitu ya. Barangkali misalnya beberapa tahun yang lalu pernah pakai, kemudian lepas, hamil, kemudian sekarang mau pakai lagi. Otomatis kan kartunya mungkin sudah nggak tahu kemana gitu ya, kartu alat kontrasepsinya. Nah, jadi posisi ini atau poin ini biasanya tergantung dari alat kartunya. Kemudian di sini ada nomor, tanggal, jadwal kembali, berat badan, tensi dan keterangan. Nomor, kalau tanggal ini tanggal sekarang, tanggal si ibu melakukan penyuntikan atau misalnya penggunaan alat kontrasepsinya. Kalau suntik KB berarti tanggal suntiknya tanggal berapa? Berarti kalau sekarang tanggal 10 Mei 2023. Berat badannya berapa, Bu? Kita timbang dulu. Ibu silakan ditimbang dulu berat badannya. Kemudian baru setelah itu kalau sudah ditimbang berat badan dilihat berapa. Ya, kemudian diukur tekanan darahnya berapa. Jangan sampai tinggi. Kalau tinggi biasanya bidan akan mengarahkan atau petugas kesehatan yang lain akan mengarahkan ke alat kontrasepsi yang lain. Karena kan ini hormonal, gitu. Pasti otomatis akan berpengaruh atau mungkin akan ada efek samping ke si ibu kaitan dengan peningkatan tekanan darah, walaupun nggak semua, gitu. Jadi tekanan darahnya kita tulis, kemudian jadwal kembalinya kapan. Ini jadwal kembali ini tergantung penggunaan alat kontrasepsi suntiknya. Tadi kalau 1 bulan berarti ya sebulan depan harus kembali. Berarti berapa hari? Berarti misalnya sekarang tanggal 10 Mei, nanti kembali tanggal 10 Juni. Kalau 3 bulan kemudian berarti Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi dia akan kembali lagi di sekitar bulan Agustus gitu. Jadi ini pengisiannya nanti tergantung si ibu mau pakai suntik atau mau pakai alat kontrasepsi apa. Kalau ditanya ibu mau pakai atau ibu mau menggunakan kontrasepsi apa, suntik aja Bu, atau suntik aja Pak, mau yang 1 bulan atau 3 bulan, baiknya yang mana ya? Soalnya terus misalnya apa bedanya, ya kita harus jelaskan tuh, konseling dulu bedanya suntik 1 bulan dengan suntik 3 bulan apa, kita harus jelaskan ya. Kalau misalnya Bu saya mau yang suntik 3 bulan aja misalnya, supaya nggak tiap bulan saya suntik gitu, berarti kalau 3 bulan ya kita siapkan obat yang 3 bulan ya, yang triclofen contohnya, tinggal nanti diisi di sini tanggal kembali. Kalau sudah diisi sama kita, yang dulu diserahkan ke pasiennya atau ke aseptornya, kita lakukan dulu penyuntikan gitu ya. Nah,